Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adrian Pleret. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas yang lagi viral kemarin. Ada seorang anak Indonesia ya yang ngebegal cewek Jepang ya di Fukuoka ya. Ini tuh kejadiannya tanggal 15 Juli kemarin, sekitar seminggu yang lalu ya. Mudah-mudahan nggak telat ini karena sebenarnya memang aku nggak mau bahas speak up masalah ini lah pokoknya. Tapi karena berhubung kalian banyak yang komen juga, kronologinya pembegalan itu gimana Bang? Kok bisa melakukan pembegalan itu, alasnya apa Bang ya? Jadi kita akan bahas kronologinya, dampak dari kejadian tersebut yang saat ini udah aku rasakan ya, terus alasannya kenapa dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Oke, jadi yang pertama aku mau ngomongin dulu dampak dari kejadian tersebut. Efeknya gitu tuh udah terasa ya, udah sangat cepet banget. Baru seminggu ini tuh udah kerasa ke kita ya. Mungkin teman-teman PMB lain juga udah merasakan hal seperti ini ya. Jadi sebelum ada kejadian itu guys, ketika aku jalan-jalan keluar gitu ya, pokoknya keluar belanja, mancing atau main gitulah ya kemana. Ketika ketemu orang Jepang itu mereka ya biasa ramah, senyum, gitu, nyapa, kadang juga ajak ngobrol gitu. Tapi semenjak kejadian itu guys, orang Jepang tuh ketemu kita jadi buang muka gitu loh. Jadi kayak sinis banget dia pandangannya. Bos saya juga tuh pas kejadian ini kan, jadi kan pas mungkin dia pas lihat beritanya kan di TV rame ya. Jadi dia lihat beritanya itu kemudian dia ngechat saya kan, "Oh ini ada orang Indonesia gitu ngebegal orang Jepang," katanya kan. Lalu aku jawab, saya cuma balas ini, "Ya kawaii ne," aku bilang. Wah ngeri ya, aku bilang gitu aja sih. Nggak tahu mau ngomong apa kan, bingung. Kan waktu pas ketemu orang-orang Jepang gitu pas di kerjaan ya, mereka juga pada nanyain kan gitu, "Kok bisa kejadian seperti itu gimana? Kan orang Indonesia itu ramah-ramah ya kan, rajin, sopan santun gitu ya. Tapi kok bisa kejadian gitu gimana ya?" Terus aku jawab aja, "Ya namanya orang beda-beda, mungkin dia lagi ada masalah atau apa gitu ya." Jadi sampai segitunya ya guys ya dampak yang udah mulai kita rasakan juga. Dan mungkin teman-teman lain, PMI lain yang tinggal di Jepang juga merasakan juga, mungkin di-chat sama bosnya, terus di kerjaan ditanya-tanya juga sama orang-orang Jepang gitu. Dan pas kalian keluar mungkin ketemu orang Jepang itu mukanya jadi agak lain, aneh gitu ya. Nah itu mungkin ya dari kalian juga ada yang ngerasain gitu juga. Karena memang kejadian ini tuh sangat menggebarkan Jepang sekali guys. Jadi Jepang kan terkenal aman ya, terkenal damai ya. Jadi bertahun-tahun saya juga belum pernah ngalamin kejadian seperti ini. Jadi setiap pulang malam sendirian apa gitu, orang Jepang pulang sendiri aman, ketemu eh, biasa santai. Sekarang kalau ketemu udah agak malam dikit itu mereka udah kayak takut gitu. Tapi ya udahlah ya, udah kejadian juga, mau gimana lagi gitu kan. Dan akibat dari kejadian itu guys akan berdampak pada perusahaan-perusahaan di Jepang ya yang akan merekrut orang-orang Indonesia ini. Mereka mungkin bakalan mikir-mikir dua kali guys. Nah, malahan ini udah mulai rame ya orang-orang yang demo. Kenapa kok banyak sekali tenaga-tenaga asing ini termasuk Indonesia gitu ya? Kok dikit-dikit ambil orang luar, dikit-dikit ambil orang luar gitu ya? Ada demo-demo seperti itu. Jadi memang sebenarnya di Jepang ini lagi kekurangan tenaga kerja guys. Makanya saat ini tuh sebenarnya kesempatan bagus banget untuk kerja di Jepang ya. Memang peluangnya sangat gede ya. Tapi gara-gara kejadian ini sih nggak tahu ya kedepannya, mudah-mudahan nggak ada masalah sih. Oke, yang kedua, kronologi kejadian tersebut. Jadi, pelakunya ini bernama Rahmat Hidayat ya, atau kita singkat aja RH. Dia berumur 28 tahun, asal dari Jogja, dan baru ke Jepang tuh bulan Mei lalu guys. Jadi Mei, Juni, Juli. Baru 2 bulanan lebih ya. 3 bulan kurang kayaknya, belum ada 3 bulan gitu ya. Jadi yang belum tahu guys, saya tuh sebenarnya juga berasal dari Jogja. Makanya nama channel saya kan Adnan Pleret. Nah, Pleret itu tuh asal dari desa asal tempat tinggal saya tuh di Jogja ya guys ya. Kalau orang-orang Jogja pasti tahu guys. Makanya saya tuh kaget banget di sini. Sampai teman-teman saya tuh pada ngeledekin guys. Wah, buset orang Jogja ngeri-ngeri ya. Awas nanti kita dibegal ini. Gitu-gitu pada bercandanya anjing. Enggak lah, mereka cuma bercanda guys. Mereka juga tahu sebenarnya orang-orang Jogja itu terkenal
sopan dan santun gitu ya. Tapi mereka juga heran teman-teman tuh kok bisa kenapa gitu ya. Oke, lanjut ke kronologinya. Jadi singkat cerita, si Rahmat ini tuh melakukan aksinya di malam hari ya. Jadi mungkin sekitar jam 8 atau 9-an gitulah. Pokoknya kalau jam-jam segitu tuh di Jepang udah sepi banget, guys. Makanya kalau orang-orang yang baru orang asing yang baru ke Jepang ini merasa, aduh Jepang ini membosankan sekali gitu ya, sepi kayak kuburan gitu ya. Jadi si RH ini atau si Mamat ini membuntuti cewek Jepang ya yang berumur sekitar 25 tahun lah dari informasi yang saya dapat ya. Jadi cewek ini tuh lagi belanja di Konbini, kalau di Indonesia tuh Indomaret, Alfamart gitu. Jadi dia baru pulang keluar dari belanja, dia buntutin tuh. Nah pas di jalan sepi dia langsung dorong gitu, katanya dicekik atau dipukul juga. Kemudian si ceweknya ini jatuh tuh dia injek perutnya sama si RH ini. Si ceweknya diinjek perutnya, jadi si cewek ini teriak. Habis teriak sama si Rahmat dibengkem mulutnya tuh si ceweknya ini biar nggak teriak-teriak kan. Sampai tuh di tangannya si Rahmat itu ada bekas gigitannya tuh, mungkin ceweknya berontak ya. Jadi dia bengkem, langsung dia minta itunya, hartanya. Jadi dia dapat satu kantong gitu ya, kantong mungkin wadah apa yang buat naruh uang itu. Kalau di Jepang ada ya wadah buat naruh uang gitu ya. Dapat itu, langsung kemudian dia lari dan pulang ke rumah. Dan tahu nggak guys, isi dari kantong tersebut cuma 600 yen guys. 600 yen itu kalau dirupiahin cuma 60.000 rupiah gitu. Gila, hasilnya segitu. Kenapa nggak nyari korban lain gitu ya? Anjing, bercanda guys. Kenapa nggak nyari korban lain gitu ya, biar hasil dulu baru pulang gitu. Langsung pulang padahal belum hasil. 60.000 itu nggak bisa ya. Bercanda ya guys ya. Jadi kalau dipikir-pikir juga agak aneh gitu ya. Kenapa kalau misalkan dia tuh udah niat begal, itu biasanya kan dia nggak pulang dulu ya, sembunyi kabur kemana gitu, nggak pulang ya. Apalagi itu belum hasil lagi. 60.000 tuh belum ada apa-apanya guys di sini, nggak hasil itu, harusnya dia cari korban lagi. Nggak. Jadi kenapa dia pulang? Mungkin atau mungkin dia udah bingung atau pasrah, bisa kali ya, udah kebingungan habis akal gitu ya. Oh ya, balik ke cerita. Jadi si cewek ini tuh habis kejadian langsung lapor ke polisi ya. Jadi dalam waktu kurang dari 1 jam tuh si Rahmat ini udah bisa langsung diringkus sama polisi guys, didatengin di rumahnya. Memang polisi Jepang itu gila, gercep banget ya guys. Jadi apalagi masalah kayak gini ya, masalah kriminal udah termasuk kriminal kelas atas ini sih ya. Jadi masalah sepele-sepele aja mereka gercep gitu ya. Memang di Jepang itu banyak peraturan-peraturan yang agak lain gitu guys ya. Jadi kayak berenang di sungai itu nggak boleh, padahal sungainya dangkal gitu. Terus bakar-bakar di pantai gitu. Padahal kita kan kalau bakar-bakar di sampah kan ikut bersihin sampah ya termasuknya sebenarnya. Jadi kita bikin acara bakar-bakar itu sebenarnya kalau tahu polisi nggak boleh. Terus kalau kita bikin berisik tangga gitu juga, kalau tangganya risih itu pasti dilaporin, kita langsung dikasih surat besoknya, surat peringatan gitu. Godain cewek Jepang juga gitu tuh, padahal kita mungkin cuma sweet atau apa, atau wah cantik gitu ya, itu kalau ceweknya nggak merasa nyaman itu dilaporin, kalian bisa kena guys. Jadi kalian bisa langsung didatengin ke rumahnya apa atau dikirimin surat gitu, surat peringatan gitu. Buang sampah sembarangan juga itu langsung kasus pokoknya. Kelihatan ngerokok di jalan itu juga langsung ditegur. Pokoknya polisinya tuh gercep banget, langsung ditulis datanya gitu. Jadi ada peringatan. Kalau sampai melakukan itu lagi bisa denda kita, atau bisa dipulangin kalau fatal ya. Balik lagi ke cerita guys. Jadi waktu diringkus sama polisi, si Rahmat tuh diberi 2 pilihan guys. Jadi yang pertama dia mau disuruh lapor sendiri ke KBRI Jepang gitu atas tindakannya, atau dia dilaporin ke pemerintahan Jepang ya atas kriminal tersebut. Tapi karena si Rahmat ini mungkin nggak mau sampai orang-orang Indonesia tahu ya, sampai ramai gitu, jadi mereka minta dibawa ke pemerintahan Jepang aja, nggak mau di KBRI Indonesia gitu ya. Tapi ya
mau gimana pun juga masalah seperti ini kan masalah nggak sepele ya guys. Jadi di TV Jepang rame jadi bisa nyebar kemana-mana gitu tetap aja. Jadi si Rahmat ini kemungkinan bakal jadi tahanan negara atau syukur-syukur nih ya guys, bakal deportasi aja atau dipulangkan gitu ya, mudah-mudahan nggak didenda juga. Itu yang ringan ya. Kalau yang beratnya kemungkinan bisa jadi tahan negara itu, dan berapa lama nggak tahu, tergantung dari tindakan kriminal yang mereka buat ya. Pasti hukumannya setimpal ya. Kita tinggal tunggu aja ini hasil sidangnya gimana gitu. Oke, jadi ini alasannya si Rahmat kenapa melakukan hal tersebut ya. Menurut informasi yang saya dapat, jadi si Rahmat ini untuk bisa kerja di Jepang dia ikut LPK, dan dia datang ke sini tuh biayanya mungkin banyak ya, jadi menggunakan dana talangan. Sama, saya juga menggunakan dana talangan, dan teman-teman lain pun pasti juga banyak yang menggunakan dana talangan, karena memang kita ini kesini untuk kerja dan kita dari orang yang tidak mampu gitu ya, jadi kita berhutang dulu lah. Tapi mungkin LPK kan beda-beda, ada ya LPK yang benar, ada yang kejam juga, jadi minta dana casnya itu gede, jadi ya pokoknya mereka cuma untung doang. Jadi si Rahmat ini mungkin dapat LPK yang kurang, yang nggak benar, terus dianya punya utang banyak, di talangan gitu kan. Dia talangnya kan biasanya LPK itu sistemnya sekarang dia ada orang ketiga. Jadi LPK ini minjemin uang dana talangan ke orang yang mau ke Jepang ini lewat koperasi guys. Nah, jadi koperasi ini kan bunganya gede ya guys ya. Jadi mungkin si Rahmat ini untuk bayar uang utangnya itu susah guys, pusing guys. Dan tahu nggak, dia tuh di sini gajinya cuma 10 juta guys. Iya 10 juta kalau dirupiahin ya katanya nih. Dan 10 juta ini dia 9 juta harus dikirim ya, tapi nggak tahu dia ngecas dari LPK-nya, ngecas ke LPK-nya berapa, terus dia punya utangnya tuh berapa nggak tahu. Pokoknya intinya dia gajinya 100 ribu yen ya, atau 10 mang ya, atau 10 juta. Jadi 10 juta ini dia bersihnya itu dia 9 jutanya dikirim ke Indonesia, terus yang 1 juta buat makan di sini, buat pokoknya hidup di sini. Wah gila lah menurut saya. Kalau wah gila menurut saya sih, kalau uang 1 juta di sini nggak ada apa-apanya buat makan di sini, nggak bakalan bisa guys. Minimal lah ya, minim banget itu 2 sampai 3 juta lah bisa hidup di sini. Itu udah ngirit banget, itu udah nggak beli yang lain-lain, cuma buat makan aja, ngerokok pun nggak bisa ya. Apalagi dia kan kerjanya di Gemba ya. Gemba itu lapangan gitu, dia di pengaspalan katanya. Jadi nggak seperti saya. Kalau saya kan job fishing ya, job laut, itu lebih gampang, lebih bisa ngirit lagi gitu, karena kita mau makan hasil laut itu gampang banget. Tinggal ambil ya, ikan, udang, kepiting, apa dan lain-lain tuh ada banyak. Tinggal kita nggak bosen aja. Kalau bosen ya baru kita makan yang lain gitu kan ya. Memang kalau job fishing ini bisa ngirit, tapi kalau dia kan di job darat ya. Jadi kalau uang 1 juta itu nggak mungkin bisa hidup sih, nggak bisa guys menurutku ya. Soalnya apa-apa di sini juga mahal guys. Ya gitulah enaknya kalau di job fishing ya, di job laut ya. Tapi kadang-kadang saya heran juga guys, kenapa yang job fishing ini ya, anak-anak laut ini kayak dianggap sepele gitu sama anak-anak darat ya, kayak remeh gitu. Kita tuh kalau ketemu orang Indonesia ya, kita ngobrol, kita tanya, terus kenalan, jadi mana, kita jawab job laut gitu tuh, mereka udah langsung beda itu kayak udah pandangannya kayak lain gitu guys. Jadi padahal kita ini enak banget guys, kalau orang yang udah deket sama kami, anak darat yang deket sama kami itu main tuh selalu kita kasih ikan, udang, cumi, kepiting, gurita, kerang, dan lain-lain. Pokoknya ya tergantung musim lah ya, musim apa gitu kita bawain apa gitu. Malah yang udah kenal juga tuh biasanya ngechat dulu, bang ada apa di sana, lagi musim apa, kita mau main nih, ada nggak ini pengen gitu. Ada juga yang teman-teman jauh itu, bang ada apa sekarang, aku kirimin dong, terus kita kirimin, ongkos tanggung sendiri gitu. Pokoknya tapi nggak tahu kenapa ya, memang mungkin pandangan orang darat itu kita
kayak orang laut itu kayak wah senang mabuk-mabukan, senang cewek atau bajingan lah pokoknya ya mungkin kayak gitu ya guys ya. Jadi mereka mandangnya kayak rendah gitu, sepele gitu ya ke kita. Tapi nggak tahu ya kalau kalian guys. Tapi yang saya rasain dan nonton rasain tuh kadang-kadang kalau ketemu orang Indonesia sendiri ya, apalagi cewek tuh lihat kita orang laut itu udah kayak udah kayak males gitu loh. Jadi seperti itu ya guys, dia di sini menggunakan uang itu dan nggak cukup, kemudian dia melakukan hal tersebut. Tapi setelah ditanya kenapa kok dia nggak pinjam temen satu perusahaan atau orang-orang beda perusahaan tapi masih dekat-dekat situ yang kenal gitu tuh, tapi dia jawabnya dilarang saling meminjam gitu sama KUMI-nya. KUMI itu lembaga yang ngurusin kita lah, orang-orang Indonesia di sini juga ada KUMI. Tapi sama di sini juga tuh dilarang guys saling meminjam gitu ya. Padahal satu asrama ini dilarang sama KUMI, tapi kan KUMI nggak bakalan tahu guys kita minjam uangnya. Toh kalaupun tahu bakalan cuma dilarang doang paling ya. Dan dia malah ambil resiko yang jelas resikonya gede banget ya. Nah, harusnya kan dia lebih baik melanggar yang larangan KUMI gitu ya guys ya, yang mungkin cuma bakalan ditegur gitu ya. Tapi ya nggak tahu guys, mungkin teman-temannya juga nggak ada yang mau bantu juga mungkin ya. Nggak tahu juga sih kalau yang masalah sampai situnya. Oh ya, sini yang terakhir ya. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini, jadi bagi kalian yang pengen pergi ke Jepang atau ke luar negeri yang lain gitu ya, ke Korea atau kemana gitu, mungkin kalian lewat LPK dan suruh ngecas gitu ya, biaya itulah pokoknya administrasi ya. Jadi beda-beda setiap LPK ini, ada yang kejam juga. Jadi boleh-boleh aja kalian menggunakan dana talangan, tapi ingat kalian harus cari tahu dulu ini koperasinya atau talangannya itu bener nggak, bunganya seberapa. Terus kita nih harus tahu nanti di Jepangnya ini kita bakalan nerima gaji bersih berapa, biar kita bisa kuat nggak kira-kira ngelunasin utangnya itu per bulannya dipotong berapa, mampu nggak, jangan-jangan potongan kita lebih besar dari gaji bersih kita kan pusing ya kayak si Rahmat ini. Jadi kalian harus teliti dulu guys, jangan asal percaya dengan iming-iming gaji gede juga ya, harus teliti benar-benar. Memang ada juga memang LPK yang kejam, banyak sih, yang bagus juga ada, yang bagus, yang jujur gitu. Tapi sebaiknya sih guys, kalian mending minjem ke teman atau orang lain, atau kalian malah pinjam di bank. Aman tuh, jangan di koperasi, yang di bank itu yang aman. Saya juga pinjam di bank, alhamdulillah potongannya nggak gede ya. Oke, jadi seperti itu ya guys ya, kronologi dampak, alasan kenapa dia melakukan itu, dan hikmah yang bisa kita ambil ya. Jadi mudah-mudahan kalian yang pengen ke Jepang bisa dilancarkan semua urusannya ya guys ya, mudah-mudahan bisa sukses kalian semua. Oke, segitu dulu guys video dari aku ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Adrian Pleret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.